Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam masa pandemi ini diberi kekuatan dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Sujat Nika, mengampu mata pelajaran seni budaya dari SMP 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, di mana AKM ini digunakan untuk mengganti ujian nasional. Ya, pengimbasan program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum AKM di SMP Negeri 1 Cirebon. Latar belakang, ya ini dari hasil survei PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Jadi peringkat program for International Student Assessment PISA berdasarkan survei 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk itu, nilai kompetensi membaca Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional atau AN. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar kepada 3 kategori, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Berikutnya, instrumen asesmen nasional itu ada 3 jenis. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, untuk mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiganya, survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas sebagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ini kompetensi yang diukur dalam AKM. Ada bagan AKM, literasi, dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji: satu, keterampilan berpikir logis, sistematis. Yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Kompetensi yang diukur dalam AKM. Komponen AKM literasi membaca. Yang pertama konten, yang kedua proses kognitif, yang ketiga konteks. Konten, dalamnya terdapat teks informasi, yaitu bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang keduanya teks fiksi, bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif, ada 3 bagian. Yang pertama, menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang keduanya, interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiganya, evaluasi dan refleksi,
menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Berikutnya konteks. Konteks juga ada 3 bagian. Yang pertama personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu budaya dan isu kemasyarakatan. Yang ketiganya scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Next, berikutnya kompetensi yang diukur dalam AKM. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah aljabar. Komponen AKM numerasi. Yang pertama konten, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian. Itu bagiannya, mungkin penjelasannya bisa diperhatikan, bisa dibaca sama ibu dan bapak. Yang kedua, proses kognitif, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang ketiga konteks, ada 3 juga, personal, sosial budaya, dan saintifik. Silakan bapak dan ibu untuk dipelajari dan dibaca juga. Berikutnya, ini perbedaan UN dan AN, ujian nasional dan asesmen nasional. Ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Terus hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Model soal ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Sedangkan dalam asesmen nasional memotret input, proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK, jadi semuanya keseluruhan. Kalau di UN tadi SMP, SMA, dan SMK. Pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, di kelas 5 untuk SD, di kelas 8 untuk SMP, dan di kelas 11 untuk SMA atau SMK. Berikutnya, kenapa harus AN? Atau kenapa harus asesmen nasional? Ini ada beberapa poin evaluasi yang menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Ini ada 3. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keduanya, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Sedangkan asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. UN, yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN ditetapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Ya, itu 3 alasan kenapa harus asesmen nasional. Berikutnya,
Tujuan dan manfaat asesmen nasional yaitu perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional adalah upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Di sini ada 3 bagian juga. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memperhatikan, bisa dibaca sebagai literasi. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Yang keduanya, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang harusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Ya. Jadi diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Yang diharapkan ini asesmen nasional atau AN mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Jadi asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Next, berikutnya, ini bentuk dan teknis pelaksanaan AN. Di sini ada asesmen nasional, ada bagan, ada asesmen kompetensi minimal (AKM), survei karakter, survei lingkungan belajar. Ada juga ke bawahnya asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, jadi SD, SMP, SMA, dan SMK. Tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak. Ini jadwal pelaksanaannya, jenjang SD, MI, dan paket A. Tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Di hari keduanya tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, MTS, paket B, SMA dan SMK juga MA dan paket C. Tes literasi 90 menit. Di hari pertama survei karakter 30 menit. Di hari keduanya tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Next. Tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu 1. Perlu intervensi khusus. Di situ di dalamnya terdapat 4 cabang juga, yaitu kebutuhan, cara formal atau informal, struktur pembelajaran, dan pendekatan. Yang keduanya adalah dasar, sama juga dengan yang pertama, kebutuhan, cara formal atau informal, struktur pembelajaran, dan pendekatan. Yang ketiganya cakap, sama seperti sebelumnya juga, ada 4 juga. Dan yang terakhir, yang keempatnya adalah mahir, sama ada 4 juga, ada 4 bagian juga, kebutuhan, cara informal atau formal, struktur pembelajaran, dan pendekatan. Silakan Ibu dan Bapak pahami, tinggal dibaca saja. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa saja perbedaan di antara keduanya? Silakan bisa dilihat jawabannya di gambar. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis kompetensi, berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, yaitu berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa.
Orientasi pada nilai akhir. Next lagi. Nah, ini ada bagan segitiga belajar. Di atas ada asesmen, di bawahnya kanan kiri ada pembelajaran dan kurikulum. Dalam segitiga belajar, makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Berikutnya, yaitu Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, pengimbasan program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Tadi bukan sekilas, jadi gambaran-gambarannya mengenai asesmen kompetensi nasional. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Jangan lupa selama pandemi ini jaga kesehatan, jaga imun. Terapkan juga 3M. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.